Apa yang kau pikirkan hari ini? Apa yang kau renungkan saat ini? Pikirkanlah, renungkanlah firman Tuhan. Janji firman Tuhan sedang digenapi. Firman Tuhan bukan sekedar dipikir. Firman Tuhan bukan sekedar direnung. Lakukanlah firman Tuhan dan percaya janji-janji firman Tuhan digenapi. Oh lalaho, percayalah. Oh lalaho, berdoalah. Percayalah, berdoalah senantiasa. Yang percaya dan setia diselamatkan. Firman Tuhan bukan sekedar dipikir. Firman Tuhan bukan sekedar direnung. Lakukanlah firman Tuhan dan percaya. Janji-janji firman Tuhan digenapi. Oh lalaho, percayalah. Oh lalaho, berdoalah. Percayalah, berdoalah senantiasa. Yang percaya dan setia diselamatkan. Oh lalaho, percayalah. Oh lalaho, berdoalah. Percayalah, berdoalah senantiasa. Yang percaya dan setia diselamatkan. Yang percaya dan setia diselamatkan. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada dalam acara Nada dan Sabda dengan tema Kartini adalah wanita perkasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam ibadah Hawada malam hari ini, sebelum kita masuk dalam ibadah Hawada, dalam renungan secara online, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa, khususnya bagi jemaat Tuhan, para wanita-wanita yang ada di rumah. Mari kita tunduk kepala, kita akan memulai acara ibadah malam hari ini. Tuhan, apa yang kami buat malam hari ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami dalam ibadah secara online, kami rasa Tuhan ada di sini, dan Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Firman-Mu akan kami dengar, atau para narasumber sebentar akan menyampaikan sesuatu dalam kehidupan mereka sebagai seorang wanita. Mereka kuat, tegar, mereka bahkan perkasa, bukan karena kekuatan hikmat mereka, tetapi karena Tuhanlah yang perkasa, membuat mereka perkasa selalu dalam mengiring Tuhan. Kami akan memulai ibadah malam hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah malam hari ini dan ada dua narasumber dan host kita malam hari ini Bapak Budi Buddha. Untuk itu kepada narasumber dan kepada host kita malam hari ini, waktu dan tempat kami berikan. Tuhan Yesus memberkati, silakan menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa dengan kami kembali dalam program Nada dan Sabda. Dan di kesempatan kali ini sesuai dengan penyampaian Bapak Gembala di pembukaan tadi, topik kita malam ini yakni Kartini wanita perkasa, yang tentunya ini harusnya menjadi berkat dan dapat berdampak bagi wanita-wanita khususnya yang menyaksikan ataupun jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan Nada dan Sabda dengan topik Kartini wanita perkasa. Tentunya untuk membahas topik ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber di studio kami yang akan menemani diskusi tentang Kartini wanita perkasa. Yang pertama ada Ibu Meli Payo. Selamat malam, shalom. Sehat-sehat hari ini Ibu Meli? Sehat, puji Tuhan. Berikutnya ada Ibu Lydia Nooh. Selamat malam Ibu Lydia. Selamat malam. Sehat juga malam hari ini. Puji Tuhan. Puji sehat. Tuhan. Sama-sama kita akan berbicara, berdiskusi dan membagi berkat juga nanti dengan topik Kartini wanita yang perkasa. Tentunya ada pengalaman hidup mungkin ataupun ada sesuatu yang dapat disampaikan khususnya bagi jemaat yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Kalau kita bicara Kartini adalah wanita perkasa, tentunya ini
sudah bukan rahasia lagi karena memang sejarah membuktikan bahwa Raden Ajeng Kartini khususnya pada momen 21 April yang kita peringati setiap tahunnya menjadi panutan bagi gitu ya, bagi semua wanita yang ada di Indonesia khususnya. Nah, mungkin yang pertama saya pengen tanya dulu ke Ibu Meli ini sebagai jemaat yang lebih tua begitu ya, hitungannya di GPD Eklesia Gorontalo, bisa berbagi dan punya pandangan mungkin awal apa sih sebenarnya wanita perkasa ataupun kalau kita tarik dari sejarah R.A. Kartini itu sendiri bagi Ibu Meli. Wanita yang tangguh, wanita yang luar biasa. Ada sesuatu dari seorang wanita itu yang bisa kita teladani. Kartini adalah seorang wanita pejuang yang selama ini berjuang untuk wanita-wanita setara dengan kaum pria. Yang kita bisa lihat sekarang ada banyak pengusaha wanita, ada banyak menjadi pendeta, gembala wanita, ada menjadi menteri wanita. Nah, seperti itulah seorang wanita yang berjuang. Artinya memang perjuangan R.A. Kartini adalah bagaimana mensejajarkan begitu ya posisi wanita dan pria sejak saat itu hingga saat ini yang sudah bisa dilihat bukti-buktinya bahwa wanita bisa perkasa juga untuk bereksistensi untuk sampai saat ini. Nah, Ibu Lidiano sendiri ada pandangan sendiri pastinya dengan perjuangan R.A. Kartini yang kita peringati sampai saat ini. Kalau dari saya sebagai wanita kan mungkin sebelum ada perjuangan R.A. Kartini, wanita itu tidak dianggap. Wanita itu cuman sebagai apa namanya? Pemanis. Ya, sebagai pemanis mungkin. Tapi semenjak ada R.A. Kartini, wanita itu sudah disejajarkan dengan pria, wanita itu sudah sama dengan pria. Pria ada yang jadi menteri, wanita yang ada yang jadi menteri. Jadi bukan cuma sebagai pemanis, bukan cuma sebagai ibu rumah tangga. Nah, kembali ke Ibu Meli. Tadi kan Ibu Meli bilang memang perjuangan R.A. Kartini sudah kerasa dampaknya sampai sekarang. Ibu Meli tentunya yang juga kita ketahui bersama ya menjadi single parent di keluarga, wanita perkasa dalam rumah tangga ini kan tentunya punya pengalaman hidup atau sesuatu hal yang pasti bisa banyak yang dibagikan ini kepada umat Tuhan khususnya bagi jemaat wanita yang sedang menyaksikan tayangan ini tidak hanya untuk di kalangan jemaat GPD Eklesia tapi ini bisa memberkati banyak orang apa pengalaman atau sharing yang bisa dibagikan kepada pemirsa malam ini. Betul, untuk sekarang sebagai ibu rumah tangga dan single parent ya. Tapi jika saya melihat ke belakang pernah menjadi wanita karir ya sebelum purna tugas wanita karir ya. Dari jam 4 subuh sampai malam ya bekerja waktu itu ya masih di bandara. Saya dapat merasakan betapa ya saya harus berjuang, bukan hanya suami yang berjuang tetapi saya juga sebagai wanita. Saya mengambil bagian dan perjalanan itu tidak mudah ya, tidak mudah membesarkan anak-anak dan untuk mencukupi segala kebutuhan tentu harus sama-sama berjuang ya. Waktu itu saya merasa bahwa kalau mau ingat ya sekarang, flashback ke belakang ini. Iya, rasanya tidak mampu ya, tidak mampu seperti itu. Di samping bekerja seperti itu harus mengurus suami dan terlibat di dalam membantu pelayanan ya. Sejak dulu seperti itu sejak muda. Jadi saya rasa kalau ingat-ingat untuk sekarang rasanya tidak mampu. Tetapi ada kemampuan yang luar biasa, saya percaya itu dari Tuhan. Ya, dari Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan itu. Yang saya boleh rasakan dan sampai sekarang menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, walaupun mereka sudah menikah, tetap orang tua harus berperan. Ya. Jadi semua itu hanya kekuatan Tuhan saja. Dari Tuhan memberikan hikmat sehingga dapat mengatur waktu, dapat memberikan waktu
semua hanya dari Tuhan, memberikan hikmat supaya semua bisa terlayani dengan baik. Sampai saat ini memang penyertaan pertolongan Tuhan masih Iya. terasa, dan nanti saya tanya lagi bagaimana pengalaman Tante Meli transisi dari punya pendamping, masih memiliki pendamping suami, namun harus beralih menjadi single parent yang bagaimana harus meneruskan hidup, juga membesarkan anak-anak. Itu nanti kita lanjutkan bersama Ibu Meli. Tapi saya mau ke Ibu Lidiana lagi. Tadi kan bagaimana pandangan tentang era Kartini sudah disampaikan oleh Ibu Lydia, tapi bagaimana dengan pengalaman hidup sendiri? Apakah memang sebagai wanita perkasa sesuai dengan topik kita malam hari ini, banyak pengalaman yang tentunya bisa dibagikan juga kepada pemirsa jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini malam hari? Kalau saya, mungkin jemaat sudah tahu latar belakang saya cuma sebagai ibu rumah tangga. Tapi selain sebagai ibu rumah tangga, mengurus keluarga, saya juga, keluarga juga punya bisnis yang memang bukan bisnis yang wah. Kita kerja di bidang UKM, jadi selain mengurus keluarga, selain mengurus anak-anak, saya juga harus mengurus beberapa orang karyawan kami, walaupun itu tidak banyak, tapi cukup juga memusingkan kepala. Apalagi kondisi seperti saat sekarang ini. Tapi puji Tuhan, walaupun kondisi sekarang ini seperti ini, kami bisa kuat, kami bisa mampu. Itu semua tentunya bukan dengan kekuatan kami. Itu semua karena kami punya Allah yang hebat, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kan tentunya tidak mudah memang tuh menghadapi bagaimana mengurus keluarga, mengurus anak, dan juga mengurus usaha. Iya. Apa yang biasa dilakukan sehari-hari Ibu Lydia akhirnya ini bisa, selain maksudnya kekuatan ini, apakah datang sendiri atau memang ada yang dilakukan oleh Ibu Lydia bagaimana untuk melewati semuanya ini sehingga semuanya terasa ya terlewati saja seperti itu, Bu Lydia? Kekuatan kita memang cuma manusia biasa, apalagi saya cuma perempuan biasa, saya yang cuma tamat SMA, saya tidak sarjana, saya tidak punya wawasan yang kata orang terlalu luas, tapi saya cuma bawa itu semua di kaki Tuhan. Saya cuma bisa puasa, saya cuma bisa berdoa, dan kadang-kadang saya sharing sama karyawan-karyawan, kira-kira mau bagaimana, atau ya dalam kondisi sekarang ini kita istilahnya saling baku kasih kuat, jadi cuman saling menguatkan. Kalau mereka sudah begini-begini Ci, begini-begini Ci, ya kita cuma bilang ke mereka tetap mengucap syukur. Karena ada hal yang pasti indah di dalam ucapan syukur, dan ini semua pasti akan terlewati dengan baik. Ini semua, ya kalau ini semua bisa terjadi pasti Tuhan izinkan. Baik. Oke, Ibu Meli sendiri lagi ini sebelum tadi bagaimana masa transisi sebagai ibu rumah tangga single parent yang harus dihadapi, pengalaman lain mungkin yang bisa di-sharing. Kan Ibu Meli juga ya kita tahu aktif sebagai pelayan yang juga mewadahi Rayon Hermon di GPD Eklesia. Tentunya bagaimana mengurus segala sesuatunya, baik keluarga, pelayanan ini bisa seimbang. Apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa tayangan di malam hari ini, Bu Meli? Tentu kalau secara pribadi itu sangat sulit, ya, sangat sulit, karena mana yang harus didahulukan. Prioritas, Ya. oke. Tapi kita kembali merenung-renung. Kita harus berpikir bagaimana caranya, satu jalan, ya kita datang berdoa, minta Tuhan berikan hikmat. Karena hikmat dari Tuhan yang sangat membantu. Sehingga kita boleh melakukan sesuatu, sekalipun tidak sempurna, tetapi bisa terlayani dengan baik semuanya. Jadi memang Kira-kira seperti termasuk membagi waktu juga ya Bu Meli, bagaimana tidak mengabaikan pelayanan tapi juga tidak mengabaikan keluarga, Ibu Meli. Iya, dua-dua penting. Dua-dua ya. penting, seimbang Dua-dua ya penting, semuanya. harus seimbang. Bagaimana kita rajin, setia di dalam pelayanan terhadap Tuhan, kita mengabaikan keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan lain-lain. Tentu ya
gimana ya? Ya harus seimbang supaya ya kita sendiri merasa enjoy dan anak-anak di rumah juga merasa ya aman karena tidak terabaikan. Gitu. Kembali ke Bu Lydia, pernah enggak punya pengalaman seolah-olah, waduh, kayaknya menyerah ini dengan keadaan atau situasi yang ada, bagaimana menghadapi anak, suami, karyawan, usaha yang juga saat ini kita lihat situasi secara manusia dan duniawi memang ini semakin menurun semuanya. Apa yang bisa di-sharingkan oleh Ibu Lydia? Saya pernah, dan kalau ditanya kapan, itu saat ini. Saat ini sudah dirasakan. Karena Oke. kondisi saat ini kan ekonomi lagi guncang, Ya. semua guncang. Jadi bagaimana ya? Kita sebagai anak Tuhan semestinya kita Kita bersyukur Itu yang karena harus dilakukan. kita bisa kuat. Mungkin orang-orang di luar kacau, orang-orang di luar ya sebagai manusia kan siapa yang tidak guncang, siapa yang tidak galau orang dunia bilang. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita hebat. Selalu Tuhan kasih di hati mengucap syukur Jo. Terima Jo. Tapi di balik semua itu pasti ada sesuatu yang indah. Seperti lagu bilang selalu ada pelangi sehabis hujan. Iya. Dan pasti janji Tuhan ya dan amin. Harapan itu pasti Ya. selalu ada. Nah kalau kita lihat kan memang kalau saya bilang tadi Ibu Meli adalah dari kalangan yang senior. Nah Ya. Ibu Lydia ini masih masuk dalam Junior. segmen, bukan junior juga. Artinya wanita milenial yang hidup saat ini kan kita lihat perkembangan, Ya. menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sosial yang sudah berbeda dengan mungkin zaman Ibu Meli muda Ya. dulu. Bagaimana Ibu Lydia menghadapinya? Ini kan tentunya pengaruh media sosial mungkin ataupun juga gaya hidup sekarang yang lebih modern. Itu membantu atau malah membuat Ibu Lydia jadi punya tambah-tambah urusan lah istilahnya kalau kita sehari-hari begitu. Apakah perkembangan teknologi sekarang ini malah memudahkan atau malah membuat sesuatu yang bisa akhirnya kita beralih dengan tadi fokus yang Bu Meli bilang, jangan sampai pelayanan ataupun keluarga juga akhirnya terabaikan karena perkembangan teknologi yang ada. Ibu-ibu ini kan senang juga ternyata dengan perkembangan Medsos. teknologi media sosial. Perkembangan teknologi sekarang ini ada bagusnya juga bagi kami ibu-ibu rumah tangga. Kami bisa Bisa jualan. kan ya bisa jualan online. Di media sosial itu kan tidak semua yang negatif. Jadi kalau kita pintar-pintarlah memilih mana yang bisa diambil dan mana yang tidak perlu diambil. Jadi itu bijak Iya, menggunakan media sosial. iya. Ibu Lydia sendiri menggunakan media sosial untuk apa sih sebenarnya? Untuk sehari-hari? jualan online. Untuk jualan online. Ya. Tetap untuk kita lebih positif lah istilahnya Iya. kita gunakan itu. Namun di kondisi sebagai wanita di akhir-akhir ini kan memang tantangan lebih berat begitu. Nah, Ibu Meli sendiri saya ke Ibu Meli lagi menggantikan posisi tadi masa transisi, ada kepala rumah tangga dan sekarang harus merangkap tugas tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tapi juga sebagai kepala rumah tangga. Apa yang bisa dibagikan kiat-kiat mungkin begitu kepada wanita-wanita yang butuh juga sharing dan motivasi dari Ibu Meli yang statusnya mungkin sama dengan Ibu Meli yang saat ini kondisinya berjuang sebagai single parent dalam keluarga. Ya, tentu kalau kita orang yang percaya, orang Kristen, Ya. satu-satunya kita harus lebih dekat lagi kepada Pencipta, yaitu kepada Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan sebab bagi saya ya, tanpa Tuhan tidak ada artinya. Ya, tanpa Tuhan semuanya sulit akan jadi. Dan saya percaya itu karena benar-benar kita bisa hidupi itu seperti itu. Segala sesuatu itu serba kurang semuanya. Ya. Tetapi kalau ada bersama dengan Tuhan, merasa lengkap karena ada sukacita, damai sejahtera. Jadi yang kurang-kurang itu Tuhan selalu memberikan sukacita,
semuanya Tuhan sanggup berikan sampai kita bisa rasa aman, nyaman, tenang hidup. Jadi tidak kasak kusuk karena yang memelihara kita itu ada. Sumber segala-galanya itu ada bersama dengan kita. Dalam keluarga, Ada di dalam dalam keluarga itu sendiri. Pasti kan anak-anak bagaimana ya menghadapi dari ada orang tua lengkap lalu harus bergantung sepenuhnya kepada orang tua hanya sendiri. Ibu Meli sebagai kepala rumah tangga dan juga ibu menghadapi anak-anak sekarang sudah jelas ya, memang penyertaan Tuhan sampai saat ini masih bisa dirasakan. Iya, anak-anak bisa menerima karena ya harus diberi pengertian. Itu ya. peran ibu ya. Kita tidak pernah, saya tidak pernah berhenti untuk memberikan sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya mereka kuat menghadapi apapun, mereka kuat. Jadi mereka dibiasakan ya, supaya ada apa-apa itu sumbernya itu ya kita cari. Ya, jadi kalau teladan cari berarti tua, ya, jadi teladan buat anak-anak juga akhirnya begitu. Nah, kita tiba di akhir diskusi kita dalam Kartini adalah wanita perkasa. Sebagai Kartini-Kartini masa kini yang masih eksis dan ada dalam keluarga, dalam eksistensi lingkungan, pelayanan, Ibu Lydia Noah dulu kesimpulannya ataupun juga bisa menyampaikan contoh tokoh Alkitab mungkin dalam kehidupan sehari menjadi panutan oleh Ibu Lydia dan juga Ibu Meli. Mungkin Ibu Lydia terlebih dahulu. Kalau saya yang menjadi panutan dalam tokoh Alkitab, karena saya juga ibu rumah tangga, saya juga seorang istri, saya bisa mencontohkan dari sosok istri Ayub, di mana dia walaupun yang saya pelajari, walaupun dia mengalami situasi yang sangat sulit, dan di dalam situasi yang sangat sulit itu dia menekan Ayub supaya Ayub bisa meninggalkan Tuhan. Seperti itu. Tapi walaupun dia secara manusia memang kalau sebagai seorang istri siapa yang tidak down habis dari kondisi yang sangat dia akan anjlok sampai di titik nol. Tapi saya ambil pelajaran dari seorang istri Ayub, walaupun kondisi Ayub sedemikian jatuh, Tuhan bikin, Tuhan buat Ayub sampai nol, tapi dia tidak pernah meninggalkan Ayub. Dia tetap setia dengan Ayub. Kira-kira itu yang saya ambil pelajaran dari seorang istri Ayub. Jadi sebagai seorang istri, sebaiknya kita tetap setia, walaupun kondisi suami sedang naik daun atau turun daun, kita tetap setia. Yang penting kira-kira lockdown begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Yang penting jangan lockdown. Jangan sampai jadi lockdown. Ya. Oke, terima kasih Ibu Lydia. Ibu Meli sekarang, apa kesimpulan terutama tokoh Alkitab mungkin yang seperti Ibu Lydia sudah contohkan yang menjadi teladan hidup panutan bagi Ibu Meli sekarang? Adalah Esther. Ya. Esther itu ya orang percaya tahu semua tentang Esther ya. Esther itu orang yang tidak pernah putus asa. Dan orang yang rendah hati, ya. Ada 5 poin yang ya bagi saya melihat seorang Esther itu dia jujur, ya. Dia takut akan Tuhan, dia tekun berdoa, penuh iman, percaya kepada Tuhan dan berdoa, berpuasa, berani berpuasa. Itu yang harus dimiliki oleh wanita-wanita sebagai Kartini-Kartini masa kini. Baik, terima kasih Ibu Meli, Payo, dan Ibu Lydia Noah sudah berbagi dan juga bisa sharing bagaimana tadi tokoh-tokoh Alkitab yang tentunya bisa menguatkan seluruh wanita, tidak hanya wanita tapi kita semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan Nada dan Sabda dalam diskusi Kartini adalah wanita perkasa. Terima kasih, dan berikut ini kami kembali sampaikan kepada Bapak Gembala untuk menutup sesi berikut ini. Biarlah sinarmu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan
sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong andaku, biarlah sinarmu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, khususnya para wanita yang ada di rumah, kita sudah mendengar bahwa Kartini adalah wanita perkasa, dan kesimpulan adalah bagaimana dua narasumber menyampaikan mereka kuat menjalani rumah tangga. Ada tadi sebagai seorang ibu, namun dia juga sebagai kepala rumah tangga. Ada sebagai seorang ibu, dia menjalankan usaha, punya karyawan. Dalam kondisi sekarang mereka berkata tadi dalam sebuah kesimpulan, mereka tidak bisa ada dalam titik ini, sekalipun kondisi sekarang dalam kondisi lagi down, usaha semuanya, lagi nggak bisa apa-apa, tetapi mereka bisa ada, kuat, bertahan, menjadi wanita perkasa. Itu karena Tuhan mereka yang mereka sembah, Tuhan yang perkasa. Pujian ini sungguh lama, terlalu lama, tetapi pujian ini mengajak kepada kita bahwa kita memang tidak bisa jalan sendiri. Kita harus butuh Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi saya akan nyanyikan pujian ini sebelum saya berdoa bagi kita semua. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari saya mau bawa kita dalam doa, biarlah apa yang telah kita dengar lewat firman Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Khususnya bagi wanita-wanita perkasa, wanita-wanita atau umat Kristiani yang punya Tuhan. Dalam kondisi sekarang, kita jangan ragukan tentang pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari yang ada di rumah, angkat tanganmu, kita mau berdoa. Semua yang ada di studio malam hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, jika Esther Engkau jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kami, khususnya wanita-wanita di akhir zaman. Dia tetap kuat, sekalipun bangsanya dalam sebuah ancaman, pribadinya dalam sebuah ancaman, keluarganya dalam semua ancaman. Tapi satu keputusan yang Esther lakukan, dia mengambil waktu untuk berdoa, menghadapi persoalan dalam bangsanya. Dia berdoa dan dia berpuasa. Biarlah wanita-wanita perkasa di akhir zaman, khususnya gereja eklesia, para wanita-wanita mereka tetap kuat untuk mengiring Tuhan. Mereka tetap kuat untuk melayani. Mereka tetap kuat menghadapi persoalan. Mereka tetap kuat untuk mengurus anak-anak, mendampingi suami. Mereka tidak akan menjadi lemah, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Begitu juga Tuhan jadikan kami, istri Ayub merupakan sebuah pelajaran. Di sisi lain Tuhan dalam kondisi dia terpuruk, dia masih bisa mendampingi Ayub sebagai suami. Walaupun dia sempat berkata, biarlah kutuki Tuhan dan Allahmu. Tetapi dalam pelajaran kali ini, di mana istri Ayub masih bisa bersama-sama dengan suaminya dalam keadaan terpuruk sekalipun. Bapak, ajar kami wanita-wanita yang ada di eklesia, keluarga, anak-anak, suami, istri, semuanya. Ketika dalam keadaan terpuruk, kami tetap sehati, sejalan, menanggung beban secara bersama-sama. Terima kasih Bapak, apa yang telah kami lakukan dalam acara Nada dan Sabda malam hari ini. Kartini wanita perkasa. Kami juga menjadi wanita-wanita, yaitu calon mempelai gereja Tuhan. Mempelai wanita, kami adalah orang yang percaya,
wanita-wanita secara rohani, dan Engkau adalah kepala gereja kami, mempelai pria, itulah Yesus Kristus. Jadikan kami gereja Tuhan, mempelai wanita. Kami tetap perkasa menghadapi persoalan dunia yang sekarang sedang merajalela. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, luputkan kami dari virus corona COVID-19. Sehat-sehatkan kami selalu, dan kami menjadi orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang kau pikirkan hari ini? Apa yang kau renungkan saat ini? Pikirkanlah, renungkanlah firman Tuhan. Janji firman Tuhan sedang dikenapi. Firman Tuhan bukan sekedar dipikir. Firman Tuhan bukan sekedar direnung. Lakukanlah firman Tuhan dan percaya. Janji firman Tuhan sedang dikenapi. Oh lalah, percayalah. Oh lalah, berdoalah. Percayalah, berdoalah senantiasa. Yang percaya dan setia diselamatkan. Sampai jumpa dalam acara Nada dan Sabda pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.